barusan kita selesai sholat maghrib, kita mendengarkan tausiah langsung daripada para syekh yang ada di Masjid Nabawi ini, khususnya yang ditunjuk langsung oleh syekh yang ada di Masjid Nabawi. Bagaimana kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah betul-betul yang menjaga Nabi dan sallallahu alaihi jamaah ini wasallam. rata-rata jamaah umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat bersama Mendetoy. Kali ini kita akan melihat bagaimana setiap akhir daripada sholat wajib di Masjid Nabawi ini kita akan mendengarkan tausiah-tausiah dari para ulama yang ada di Masjid Nabawi. Kita saksikan saat ini ada salah satu ulama dari Indonesia memberikan tausiah kepada para jamaah yang ada di Masjid Nabawi. Assalamualaikum sahabat. Coba kita lihat begitu antusiasnya para jamaah ini menyaksikan tausiah ini. Assalamualaikum. Ya, inilah kebesaran daripada Masjid Nabawi ini seperti ini, dan kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya agar mewajibkan ibadah salat kepada Nabi dan kepada umatnya, yang menunjukkan kepada kita bersama betapa tingginya nilai ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan kita tahu umat Islam, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah, maka meninggallah keluarganya, meninggallah orang-orang yang senantiasa membantu baginda yang Ya, sahabat, seperti inilah kita di Masjid Nabawi ini. Bila selesai sholat wajib dan barusan kita selesai sholat maghrib, kita mendengarkan tausiah langsung daripada para syekh yang ada di Masjid Nabawi ini, khususnya yang ditunjuk langsung oleh syekh yang ada di Masjid Nabawi. Bagaimana kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah betul-betul yang menjaga Nabi Dan sallallahu alaihi jamaah ini wasallam. rata-rata jamaah umroh yang mendengarkan tausiah ini, termasuk saya sendiri. Kejadian tersebut yang dikenal dengan kalimat al-Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari, disebut dengan al-Isra, perjalanan yang dilakukan di malam hari. Kalau seandainya di siang hari, maka itu tidak disebut dengan al-Isra. Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanallahi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memulai dengan kalimat subhanallahi. Apa maknanya? Berarti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, karena kalimat subhanallah itu adalah sesuatu yang menjauhkan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala awali ayatnya bahwa Allah betul-betul bisa melakukan yang demikian, walaupun mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tahu akan banyak di antara manusia yang tidak percaya terhadap kejadian tersebut, maka Allah awali dengan kalimat subhana. Subhana, maha suci Allah, tidak mungkin Allah tidak bisa. Itu maknanya. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang hanya dilakukan dalam sekejap mata oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kota Islam, semua kejadian yang ada di Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa, menunjukkan bagaimana siapa Nabi kita yang sebenarnya. Dikala Allah memperjalankan Nabi dalam waktu yang singkat, yang perjalanan semestinya dilakukan dalam waktu 3 bulan, namun Nabi pertama kaum muslimin, tanahnya para Nabi dan para Rasul, maka Nabi sampai di sana. Kemudian dikala Nabi sampai di sana di kota Islam, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua para Nabi dan para Rasul, semua para Nabi, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai semuanya. Dan kita tahu para Nabi, mereka jumlahnya lebih daripada 124.000 orang jumlahnya.
sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Begitu juga Nabi dan Rasul. Rasul itu jumlahnya lebih daripada 313 orang jumlahnya. Semua mereka berkumpul. Kemudian dikala mereka berkumpul, bagaimana berkumpulnya Allah Ta'ala alam. Apakah mereka berkumpul dengan jasad dan rohnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya mereka berkumpul di sana. Kemudian dikala mereka berkumpul, apa yang terjadi kepada Islam? Seolah-olah mereka memberikan tampuk kepemimpinan dan tampuk kenabian kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam untuk semua para nabi dan para rasul tersebut. Kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi menjadi imam, seolah-olah Nabi adalah imam para nabi dan para rasul, dan betul adanya Nabi adalah pemimpin seluruh para nabi dan para rasul. Buktinya apa? Bagaimana dia yang menjadi imam? Kita tahu imam siapa? Imamnya baginda yang mulia. Dikala mereka semuanya salat di Masjidil Aqsa yang ada di sana, maka Nabi yang menjadi imamnya, dan makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semua para nabi dan para rasul. Kemudian setelah kejadian tersebut, maka terjadilah yang namanya Mi'raj, yaitu bagaimana Nabi diangkat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil dari kata-kata araja. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik sedikit demi sedikit, tentunya bersama malaikat Jibril alaihi salam. Sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, sampai ke langit ke-7 bertemu lagi dengan Nabi Ibrahim. Kemudian sampai di sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha, yang mana malaikat Jibril yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Muhammad, aku tidak lagi bisa menemani dirimu, karena ini adalah batasan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan Allah tidak pernah mengizinkan satupun makhluknya yang melewati garis tersebut, sehingga disebut dengan Sidratul Muntaha, akhir daripada pertemuan Allah dengan makhluknya. Bahkan Jibril pun tidak bisa melewati garis tersebut." Adalah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang tidak lagi ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Allah berjumpa dengan Allah, kemudian Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada para nabi ikhwatul Islam yang mereka disebut dengan kalimah. Masyaallah, tabarakallah. Sahabat, coba Anda lihat begitu banyak dan antusiasnya para jemaah umroh yang mendengarkan Syekh ini memberikan tausiah. Semoga kita, para sahabat dimanapun Anda berada, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk datang mendengarkan langsung tausiah oleh para Syekh ini. Coba kita lihat keluar seperti apa, sahabat. Anda lihat, ini kita berada di Masjid Nabawi, dan memang sekali lagi seperti ini, setiap selesai sholat wajib dari berbagai mancanegara diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah, termasuk negara Indonesia diberikan kesempatan agar supaya bisa memberikan siraman rohani, siraman kalbu kepada para jamaah kita, khususan jamaah umrah. Anda bisa melihat begitu antusiasnya para jamaah yang mendengarkan langsung ceramah tadi atau tausiah tadi. Dan syukur alhamdulillah kita masih bisa mendengarkan bagaimana tausiah-tausiah yang diberikan sangat baik tadi tentang Isra Miraj. Insyaallah tabarakallah. Ini sudah hampir sejam yang lalu selesai sholat maghrib, dan kita lihat keadaan di luar seperti apa. Coba Anda bisa lihat. Seperti yang Anda ketahui bahwa masjid ini tidak pernah kosong, masjid ini tidak pernah berkurang, bahkan bertambah jamaahnya. Dan masjid ini, inilah masjid yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Mudah-mudahan para sahabat dimanapun Anda berada yang merindukan masjid ini, yang merindukan ingin bertemu dengan Rasulullah, saya doakan di tempat ini semoga Allah Subhanahu wa taala mensegerakan langkah kalian untuk datang ke sini. Dan saya masuk dari pintu 21 ini, pintu 21. Jadi kita masuk dari sini, di depan sana adalah Raudah, dan di sana adalah makam Nabi kita Muhammad SAW di dalam, ya. Dan sekedar informasi saja saya sampaikan kepada Anda bahwa untuk kita menziarahi makam Rasulullah
tidak perlu kita memakai tasrih, tapi apabila Anda ingin sholat di Raudah maka Anda harus memakai tasrih. Seperti itulah aturan yang diterapkan saat ini. Ya sahabat, kita coba lihat seperti apa di halaman ini atau di pelataran ini. Masya Allah tabarakallah. Coba lihat, begitu banyak orang yang istirahat. Kebetulan hari ini hari Senin, jadi banyak jamaah yang melaksanakan puasa sunat. Ya, Masya Allah tabarakallah. Coba kita lihat ke depan seperti apa. Begitu ramai, coba Anda bisa saksikan. Kebetulan memang udaranya saat ini tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, jadi sedang. Jadi orang sangat senang, sahabat. Oh, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Sangat adem. Sejauh mata memandang, orang begitu banyak yang bersenda gurau sambil menunggu salat Isya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini sahabat, ini di depan, coba kita lihat ya. Kita lihat di depan sana. Ini adalah pintu 333. Yang mana pintu 333 ini dia menghadap ke Jabal Uhud. Dan pintu ini sudah sangat masyhur dengan para jamaah umroh dan jamaah haji. Karena disinilah para jamaah banyak yang menginap, khususnya orang Indonesia yang menginap di kayak ini Dar Taqwa, banyak di Andalus, ini Hotel Andalus, dan di depan kita ini adalah Hotel Hilton. Ini Thayyibah Suite, dan di sini hotel semua, ada Hotel Maden juga. Masya Allah tabarakallah, sangat indah. Coba kita balik ke belakang melihat bagaimana masjid ini sangat indah di waktu malam apabila kita melihat ya. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Nah, sangat indah kan? Mudah-mudahan sekali lagi untuk para sahabat yang berniat untuk datang ke sini, semoga Allah SWT memberikan kesempatan buat kalian. Alhamdulillah sahabat, itulah tadi Anda sudah melihat bagaimana antusiasnya para jamaah umrah mendengarkan tausiah dari salah satu syekh yang masyhur di sini. Kebetulan beliau memang orang Indonesia dan sudah jelas memakai bahasa Indonesia. Saya doakan lagi semoga Anda punya kesempatan untuk datang ke sini dan langsung mendengarkan bagaimana tausiah yang begitu baik tadi dan begitu indah, menyejukkan hati ya. Mudah-mudahan para sahabat diberikan umur panjang dan diberikan rezeki oleh Allah SWT agar supaya kita juga bisa bertemu di sini, meraih pahala yang sebanyak-banyak di sini. Ya, dari pelataran Masjid Nabawi saya mengucapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.